Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang sedang membuka link video presentasi ini. Jadi untuk pembukaan, perkenalkan, nama saya adalah Dwi Yuliawati. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Indraprasta PGRI dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di tayangan video kali ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sejarah Politik dan Ekonomi. Nah, saya itu kebagian untuk membahas materi dari politik dan ekonomi masa peralihan pemerintah Hindia Belanda. Oke, kita akan lihat materi selanjutnya. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa dari VOC, penguasaan VOC turun, ya itu didasari karena beberapa faktor. Yang pertama itu adalah banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya sendiri. Terus juga kemudian pengeluaran dana untuk perang itu juga sangat banyak, karena pada saat itu dengan berkuasanya VOC di Nusantara kala itu menimbulkan menimbulkan perlawanan lokal seperti itu dari beberapa wilayah. Kemudian juga karena banyaknya pegawai yang harus digaji, itu juga menjadi faktor dari bertambah besarnya pengeluaran dari si kongsi dagang VOC tersebut. Dan ditambah lagi juga karena di wilayah Asia kala itu masuklah pesaing-pesaing lain, yakni dari Inggris dan juga dari Prancis, seperti itu. Nah, seperti yang ada pada di gambar, ketika VOC itu dibubarkan, VOC itu selain meninggalkan warisan seperti bangunan, kantor, kapal, benteng, gudang dan lain sebagainya, yang mungkin saat ini di beberapa tempat itu masih bisa kita lihat gitu ya. Dan juga VOC itu juga meninggalkan beberapa hutang yang lumayan banyak mungkin kalau kita nominalkan di masa itu. Pada gambar berikut ini merupakan jenderal-jenderal yang ditugaskan oleh kerajaan Belanda untuk melakukan penyerahan kekuasaan. Jadi ada beberapa rentan waktu, beberapa tahun di mana kawasan Hindia Belanda dikuasai oleh pihak Inggris, seperti itu. Kemudian juga nanti ditugaskan jenderal yang bernama Van der Capellen, di mana beliau ini ditugaskan untuk melakukan pemerintahan pengawasan di wilayah Hindia Belanda. Nah, pada masa pemerintahan beliau itu sekitar 1816 sampai dengan 1826, ya kurang lebih 10 tahunan. Di masa ini beliau memberikan atau menjalankan beberapa kebijakan. Yang pertama itu adalah lebih memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modal, tapi nanti pengelolaannya itu adalah masih di bawah pemerintahan Belanda. Kemudian juga beliau menghapuskan peran dari pejabat lokal karena melihat beberapa kasus terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat lokal sendiri. Nah, terus juga kemudian juga menetapkan pajak untuk para pribumi. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Van der Capellen ini tentunya memicu perlawanan lokal. Makanya pada masa beliau memerintah terjadi perlawanan atau perang, yakni adalah perang Padri dan juga perang Jawa atau Diponegoro. Nah, kemudian si Capellen ini dipanggil ke Belanda, lalu digantikan oleh pemerintah atau jenderal selanjutnya. Namun pergantian jenderal yang selanjutnya juga sama saja seperti itu. Jadi nantinya akan digantikan lagi oleh Gubernur Jenderal Johannes. Nah, Van der Bos ini dia bahkan diberikan gelar De Graaf. Jadi De Graaf itu seperti gelar pahlawan dari kerajaan Hindia Belanda, karena pada masa si Van der Bos ini dia menjalankan beberapa kebijakan. Yang pertama itu adalah tanam paksa atau kultusstelsel, yang mana si warga-warga atau pribumi ini tuh wajib menyisakan 20% tanahnya untuk ditanami
beberapa tanaman komoditas yang diperlukan oleh Belanda. Terus juga kemudian ketika orang-orang pribumi yang tidak memiliki tanah, mereka harus harus memberikan tenaganya untuk bekerja sukarela di lahan pemerintah. Nah, makanya pada saat Van den Bosch ini dia melakukan kebijakan ini memberikan keuntungan-keuntungan yang yang bisa mengembalikan krisis yang terjadi di Belanda pada saat itu. Makanya beliau diberikan gelar De Graaf. Kemudian pada masa itu muncullah paham liberalisme. Nah, paham-paham ini nantinya juga ini merupakan salah satu kebijakan atau peraturan pemerintah yang mana Hindia Belanda itu mengelompokkan orang-orang yang ada di Hindia Belanda kala itu dengan beberapa kategori. Untuk kelas yang paling pertama atau kelas yang paling atas itu adalah didominasi oleh kulit putih, ini terdiri dari bangsa Eropa, terus juga kemudian Amerika, dan kemudian juga Jepang. Nah, kelas kedua ini untuk golongan timur asing, ini Arab, India, Cina, dan yang paling rendah kelas ketiga ini adalah golongan pribumi atau masyarakat asli Indonesia. Nah, tujuan dari Belanda membuat struktur masyarakat pada era koloni pada masa itu adalah tentunya kita paham betul bahwa ketika Belanda menguasai suatu wilayah, maka dia akan menerapkan politiknya, yaitu divide et impera, pecah belah dan kuasai. Tentunya ketika masyarakat dikelompokkan, maka Belanda akan lebih mudah mengatur dan juga bisa menimbulkan perpecahan yang mana perpecahan itu timbul akibat dari pengelompokan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya buat, yang saya ambil referensi saya. Terus juga kemudian untuk teman-teman yang mau memberikan komentar ataupun tambahan ataupun pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.